Argumennya, siapapun yang berargumen bahwasanya ini bukan Piala Pirlo, waduh, udah ketinggalan zaman karena Pirlo sudah melatih 6 bulan. Ya, ini timnya Pirlo bukan timnya Sarri. Sarri cuma numpang Scudetto. Ingat. Milan, apakah Milan akan Scudetto atau Juve mampu nyodok di pekan-pekan terakhir? Jadi belum ada riset lagi yang mengatakan bahwa Scudetto dengan Caponieri. Iya betul. Scudetto digabungin dengan Caponieri. Yang musim ini ya. Gue berharap begitu. Maestro, il metronom bahkan dijulukin. Tapi dia nggak punya kerangka baku dalam menentukan starting line up tengahnya. Halo teman-teman Sore Juventini, balik lagi sama gue Jackie. Seperti biasa, gue punya program diskusi sama semua anak-anak Juventini yang gue undang. Kali ini orangnya keren. Gue ngeliat lu kayak Robert Pires lagi ini nih, Robert Pires lagi pensiun kan kayak gini. Robert Pires. Kenalin dulu siapa ya yang samping gue nih? Ya, kawan-kawan semua, gue Ilyas. Oke. Ilyas ini seperti kayak di baju gue, Juventino total. Ya. Kali ini kita mau ngobrolin nih tentang ini kan Juve udah musim pertama, paruh musim pertama udah lewat ya. 19 match ya? Iya, 19 match, 18 match lah. 19 match ya. 19 match udah lewat. Ini kita mau paruh musim kedua. Jadi ini yang kita pengen ngobrolin teman-teman adalah tentang peluang Juventus gimana nih untuk di musim paruh kedua ini. Karena Milan udah jadi champion di Inferno atau juara musim dingin. Apakah juara musim dingin sama dengan Scudetto? Iya kan? Atau sebenarnya juara paruh musim itu nggak pengaruh? Gitu. Tapi gue pengen ada 1-3 kata apa yang lo lihat dengan Juventus di paruh musim pertama? Drama atau apa? 1-3 kata? Pertama lebih muda ya. Juventus sekarang yang gue perhatiin lebih muda. Pertama lebih muda. Kemudian kata kedua adalah lebih grinta. Grintanya nggak pernah gue lihat musim lalu. Oh gitu. Ada beberapa grinta saat mereka itu benar-benar menunjukkan grintanya mereka. Dan yang ketiga, inkonsisten. Oh, inkonsisten. Jadi itu 3 kata ya. Muda, grinta, dan inkonsisten. Itu lo melihat Juventus dari Giornata 1. Oke, itu kata Ilyas. Giornata 1 sampai Giornata 19 kurang lebih seperti itu. Tapi kita punya datanya. Nah, data ini yang pengen kita ulik nih. Apakah Juve menurut lo itu sesuaikah sama datanya atau lebih atau kurang? Nah, jadi kita pengen lihat aja datanya. Coba kita data pertama ada data apa? Kita pengen tahu dulu. Karena memang musim ini kan musim pertama Pirlo juga ya. Sebelum kita ngomongin ini, lu pertama kali Pirlo tahu ngelatih Juve, perasaan lu gimana? Seneng atau waduh ngeri-ngeri sedap nih? Kalau perasaan gue sebagai Juventini ngeliat Pirlo dipilih oleh Agnelli, karena memang kalau ngomongin Pirlo dipilih itu banyak aspek ya. Apalagi kita dilanda pandemi kayak gini, nggak bisa kita asal bicara tentang kenapa sih Pirlo ditunjuk saat seminggu setelah ditunjuk dia menjadi Allenatore U23, ya kan? Tapi yang gue senang dari Pirlo ini, apa sih kemampuan Pirlo atau kelebihan Pirlo di mata Agnelli itu sendiri? Itu aja sih. Ya gue juga nggak tahu kan, karena kan itu pelatih baru, kita nggak tahu. Karena yang gue perhatiin Agnelli itu pembisnis ulung. Ya agak visioner lah. Visioner dia itu ke depan gitu. Dengan yang kita lihat pidato-pidato dia, bicara-bicara dia di momen-momen forum-forum internasional, itu jelas dia itu seorang visioner. Kenapa dari Sarri banting setir langsung ke Pirlo? Setelah Pirlo ditunjuk, seminggu setelah Pirlo ditunjuk sebagai Allenatore U23. Dan itu juga belum latih. Itu kan belum latih, belum sempat training malah. Setahu gue, seingat gue belum sempat training, jadi sangat patut. Perjudian lah. Ya perjudian yang sukses kah seperti
kalau dibandingin sama Zidane nggak juga sih, karena Zidane asisten, dia sudah ngerti seluk beluknya. Kalau Pirlo orang baru melek kasarnya. Sampai ada momen di mana beberapa Juventini menyatakan kita tanpa Pirlo merengkuh piala pun, seandainya bisa mengeluarkan kembali hegemoni Juve dalam bentuk grintanya, dalam bentuk energiknya, dalam bentuk mudanya, yang selama ini kita lihat Juve rata-rata umurnya memang tua ya. Nah, gue pengen lihat itu tanpa juara pun kayaknya lebih enak untuk dinikmati gitu. Jadi lu adalah, gue sih lebih nikmatin rasa ya. Iya. Kalau gue sih lebih nikmatin ya, peduli setan hasilnya gitu loh nanti. Ya. Oke, kita langsung ke sini aja. Kita langsung ke topik bahasan kita adalah tentang paruh musim nih yang udah kita lewatin. Ada data yang mengatakan ini udah data yang udah terekam 10 tahun terakhir dari musim 2010 sampai musim kemarin. Ya kita udah tahu ya, dari 9 Scudetto itu Juventus. Tapi sebenarnya ada Champion d'Inferno kayak musim 2000. Kalau 2010-11 memang Milan Scudetto betul. Kayak musim 2015-16 Napoli. Ini Napolinya udah ada Cavani belum ya? Udah cabut ya? Napoli lagi terbaik saat Higuain. Oh, Higuain lagi gila-gilanya. Cavani udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Higuain lagi gila-gilanya, top skor dia dengan 36 gol kalau nggak salah. Nah, selebihnya Napoli lagi dominasi. Napolinya abis itu Napolinya kayaknya 2017-18 Sarri nih. Enggak ya? Sarri ya. Tapi udah tidak ada Higuain. Enggak ada Higuain, benar. Udah nggak ada Higuain. Higuain kan dibeli waktu 2016-2017 kalau nggak salah. 2000 ya. Gue ngeliat data ini sih sebenarnya jadi agak lebih semangat lagi untuk Scudetto sih. Walaupun tadinya gue ngeliatnya pikirnya gini, ya Pirlo ini kan pelatih baru. Ya sudahlah, ini momen buat belajarnya dia gitu. Yang penting kualitas Juve nggak menurun. Lu runner up lah, kan gue sering bilang sama lu. Yang penting Juve runner up juga oke, kualitas nggak menurun. Tapi setelah gue ngeliat data ini, gue jadi berpikir gini, kalau 1 dekade seru juga nih. Gila men, 10 tahun. 1 dekade kan nyebutnya kan. 1 dekade Juve selalu Scudetto seru sih. Jadi menarik sih, jadi gue ada gairah. Oke, Juve harus Scudetto. Harus kejar ya. Kalau lu ngeliat data begini gimana? Kalau gue lebih ke Champion d'Inferno itu mungkin bukan hal yang dia pasti akan Scudetto ya. Tapi kalau kita lihat runut di 2015 dan 2016 itu zaman Allegri yang kalah beruntun dan sempat di posisi 12 besar kalau nggak salah. 12 besar sampai stretch kemenangan 23 kemenangan kalau nggak salah. Diakhiri dengan seri lawan Lazio. Terakhirnya itu. Jadi kalau gue perhatiin Champion d'Inferno 2016 dan 2015 Napoli itu yang kita ketahui, nggak tahu ya apakah ada fansnya di Indonesia atau nggak ada yang gue ada ya. Yang gue yakin ada ya. Lu jangan mengecilkan Napoli. Intinya Napoli buat gue lebih sebel sama ini tim dibanding 2 Milan ya untuk sekarang. Karena Napoli gue perhatiin lebih tim yang lebih ribet ya dengan dikomandoi oleh De Laurentiis kan. Napoli ini suka atau tidak suka fansnya, dia itu bukan tim yang langganan Scudetto. Itu patut anak-anak Juventus ini jangan terlalu optimis juga, tapi nggak boleh pesimis gitu loh. Champion d'Inferno dia 2015, 2016 dan 2017, 2018 itu sekelas Napoli. Napoli yang bukan langganan Scudetto. Dia bagus saat ada Maradona, nggak setelah itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Cuman kalau kasarnya anget-anget lah, anget-anget aja udah. Dominasinya cuma Copa. Tapi kalau kita kembali ke 2010-2011, Champion d'Inferno adalah AC Milan. Dan sekarang kembali terulang. Berarti 10 tahun terulang. Milan, apakah Milan akan Scudetto atau Juve mampu nyodok di pekan-pekan terakhir? Itu yang bikin menarik pembahasan ini. Menarik sekali 2010, 2011, 2020, 2021 itu. Apakah Juve pecah telur jadi satu dekade atau Milan dejavu di 10 tahun terakhir? Karena jujur
Milan dan Inter itu memang langganan tim yang menyulitkan yang dominan Liga Italia. Dan itu mau tidak mau seru, atau ya? Iya betul. Sangat seru banget sih. Oke, selanjutnya nih. Jangan habis di sini ya. Selanjutnya lagi. Nah, kita masuk langsung ke Juventusnya. Juventus sekarang nih berarti kita masih ada satu sisa match ya. Ya kalaupun satu match lagi kita menang lawan Napoli, kita juga nggak champion di Inferno. Kita ada di peringkat berapa ya? 3. Ya peringkat 3. Lu ngeliat klasemen sejauh ini tracknya gimana Pirlo? Bagus, biasa aja atau payah? Kalau menurut gue segini udah luar biasa ya. Udah luar biasa. Setelah Pirlo ya, udah luar biasa. Jangan bandingkan melatih Juventus dengan melatih tim lain. Juventus lebih banyak tekanan, apalagi sekelas Pirlo yang masih muda, masih benar-benar seumur jagung lah dia melatih gitu. Tekanan itu pasti ada. Jujur perhatikan saat lawan Inter. Lawan Fiorentina yang kita kalah 3-0. Di situ Pirlo dapat kabar bahwasanya WO bandingnya itu diterima Napoli. Itu tekanan loh, bukan nggak tekanan. Jangan kira itu bukan tekanan, itu sangat nekan psikisnya orang gitu loh. Apalagi sekelas Pirlo, sekelas pelatih besar pun belum tentu bisa sanggup nahan tekanan itu gitu loh. Sampai Pirlo sempat ngucapin nyentil ke Napoli kan gitu loh. Sampai dibalas oleh Laurentiis dengan segala macam dengan segala macam kontroversinya lah. Ya gue setuju sama lo kalau ini udah prestasi yang nggak main-main nih buat seorang Pirlo yang ibaratnya anak baru lulus. Kalau untuk seorang pelatih anak baru lulus gitu ibaratnya. Ya lu nggak ada ibaratnya kalau lamar kerja lu pengalaman apa? Tapi masih dominan lah. Menurut gue masih dominan. Ini prestasi yang bagus. Jadi lu lihat ini luar biasa ya. Luar biasa. Main kayak gini ya. Walaupun kita di 4 atau 3 pun kalau kita menang, ini udah luar biasa. Luar biasa. Walaupun kita ngerasain pucuk ya, kalau kata orang-orang pucuk dingin kita nggak ngerasain, tapi gue yakin sih ini pelatih kita Pirlo gitu ya. Iya. Loncatannya Pirlo ini. Walaupun pemain kita Ronaldo. Oke, ada slide apa lagi? Nah, ini kita ngomongin Juve dan Milan. Kita ngomongin Juve dulu. Juve goalsnya yang terbaik adalah CR ya, 15 gol. Terus di Milan paling gede adalah Ibrahimovic, Ibra. Dan di Milan asis terbaik ada si Hakan. Juve nggak masuk. Ini berarti kan menandakan bahwa Juventus belum punya sentral asis. Berarti kan masih yang asis masih ganti-gantian nih, ya kan? Tapi Juventus punya sumber gol. Lu ngeliatnya gimana? Apa ini udah bagus atau menurut lu ini nggak bagus juga? Kalau gue berarti ini kalau kita lihat di sini tanpa mengecilkan Ciro Immobile, tapi gue Ciro Immobile. Jadi gue lebih lo kan bilang antara Juve sama Milan nih. Gue lebih sama Juve Inter Milan gitu. Oh, ada 3 nih. Ada 3 malah. Jadi 3 klub ini yang akan dominan dan kayaknya bergantung nih sama yang satu bergantung sama Ronaldo, yang satu bergantung sama Ibra, yang satu bergantung sama Lukaku. Kalau kita perhatiin statistiknya mereka masing-masing, tanpa Ronaldo, tanpa Ibra, tanpa Lukaku biasanya suka ngacok mereka mainnya. Iya. Gitu. Jadi kalau gue perhatiin ketiga ini siapa yang konsisten itu yang akan juara. Gitu loh. Dominasinya mereka atau sumbangsinya mereka pada tim, siapa yang lebih besar itu yang akan membawa timnya juara. Tapi kita perlu ingat nih, biasanya Capo Cannonieri atau pencetak gol terbanyak belakangan ini, kalau dia cetak golnya dari tim Lazio misalnya, Lazio nggak juara. Nah ini bingung nih dilema nih. Jadi belum ada riset lagi yang mengatakan bahwa Scudetto dengan Caponieri. Iya betul. Scudetto digabungin dengan Caponieri. Yang musim ini ya. Gue berharap begitu. Musim ini Milan apa sih maksudnya? Gue berharap gitu ya, karena jujur
gua ngelihat Ronaldo itu ambisi positifnya dia itu sangat gila ya. Dia atlet lah, benar-benar atlet. Prestasi atlet ya. Kan emang mencari prestasi, bukan artis. Gue sukanya sama Ronaldo gitu, dia ngerasa dirinya atlet. Bukan artis. Benar. Kalau Dybala udah mau artis nih. Itu yang gue ngeri sebenarnya Dybala. Udah mau jadi artis. Ini gue perhatiin ada Juve, ada dan ini kayaknya. Tadi malam berantem nih, kita ngomongin tadi. Kalau itu. Tapi gue melebar sedikit ya, ngomongin Ibrahimovic sama Lukaku berantem. Gue jadi ngelihatnya bukan tentang dua mega berantem. Berarti? Tapi gue lebih ngelihatnya bagus nih buat Serie A. Ya, karena biar makin ada drama. Iya, ada drama. Lu tau El Clasico kan? Betul. Kan yang ditampilin kan Ronaldo sama Messi atau Ramos PP-nya berantem ya. Mungkin si Messi atau nyolok matanya Guardiola dan segala macamnya lah ya. Drama-drama gitu kan yang diangkat. Makanya sampai sekarang kita di versi IHFS Serie A pertama ya, liga terbaik. Kan kalau Serie A terbaik otomatis kan bagus buat Juve juga. Betul. Pemain-pemain top pasti mau ke Liga Italia kan gitu kan. Ya gue ngeliatnya gitu sih. Ya kalau gue ngeliatnya di sini di slide yang kali ini terlihat jelas siapa yang konsisten dia akan sumbangsinya besar untuk timnya, dia akan juara. Karena gue perhatiin di situ ada Ronaldo. Gue nggak mengecilkan Immobile karena untuk berjuang ke sana Lazio kayaknya masih belum ya. Masih belum gitu. Kayaknya kemarin aja itu. Kalau rally Scudetto gue setuju sama lu bahwa rally Scudetto kita hanya Milan dan Inter. Iya betul. Inter, Milan, Juve. Rally Scudetto kita pada akhirnya merucutnya di situ. Karena statistiknya pun 3 besar itu di atas. Iya. Gitu selain Lazio. Kalau Immobile kan memang dia yang jago. Kacau tahun kemarin juga top score. Tapi nggak tutup sih, memang Lazio pun tahun kemarin tuh kalau sebelum corona itu mereka memang lagi kencang-kencangnya. Iya. Kalau sehabis pandemi, kalau nggak ada pandemi mungkin ya, bisa juga Juve ketinggalan sama Lazio. Oke, ada slide apa lagi? Asisnya nggak mau dibahas. Oh ya, asis. Gue sih ngeliat asis ini untuk ukuran Juve ya, memang rotasi terus. Jadi memang wajar sih akhirnya yang pemberi asisnya itu menjadi tidak lebih permanen gitu loh. Kayak di Giornata 1 sampai 10 yang lebih sering main Rabiot. Akhir-akhir ini Bentancur. Jadi lebih sering ganti lah. Rotasinya berasa banget di pemain tengah. Akhirnya itu balik lagi ke asis sih. Kalau lu ngeliatnya gimana? Kalau gue ngelihatnya kayaknya nggak jauh beda sih sebenarnya dari 8 ke 4. Cuadrado kalau nggak salah 4 deh. Tapi ya kembali lagi sama. Gue lebih mikir tengah kita nih belum klop. Gue bingung kadang. Pirlo sekelas Pirlo pemain tengah, maestro, il metronom bahkan dijulukin. Tapi dia nggak punya kerangka baku dalam menentukan starting line up tengahnya gitu loh. Iya, gonta-ganti terus. Gonta-ganti terus. Apakah ada memang dia sama Arthur? Betul. Kadang Arthur Rabiot, gitu-gitu aja terus. Akhirnya muter. Nah, sampai kapan ini kerangka mau uji coba terus sama Pirlo? Ya mungkin Pirlo yang bisa jawab gitu loh. Ya kalau dulu kan zaman Conte kan ada Marcin Vidal MVP. Waduh, kalau zamannya Conte jujur aja, zamannya Conte apalagi zaman Allegri awal-awal itu tengahnya bisa sih kita bersaing gitu loh. MVP kan. Marchisio, Vidal, Pogba, Pirlo. Double P. Gitu loh. Dengan squad kayak gitu kita melenggang jauh ke final UCL. Gue ngarep UCL gue nggak ngarep UCL karena di saat itu memang Barcelona pun MSN-nya ngeri gitu loh. Tapi dengan dia bisa ngelawan aja Allegri dengan squad peninggalan Conte bisa ngelawan Barcelona di final, itu kebanggaan buat kita sih. Tapi gue sukanya Allegri di musim pertama dia nggak banyak rombak. Dia cuma nambah kekuatan si Tevez, nggak banyak rombak, nambah kekuatan aja dia. Tevez sudah ada di zaman Conte, setahun Conte. Belum ya sebenarnya. Udah. Morata dia tambah Morata. Oh, Morata ya? Iya. Lupa gue. Dia nambah Morata. Iya, udah deh. Makanya dia artinya kan dia nggak merombak. Betul. Berbeda sama Sarri, berbeda sama Pirlo juga merombak. Oke, lanjut lagi. Ini masih. Oh, ini rating ya? Rating. Waduh, ratingnya Ibra lagi ya. Lagi song-songnya. Ibra nih lagi song-song. Hidung Scudetto kalau kata orang-orang. Entahlah. Ini entah karena Champion Inferno
top playersnya dari ratingnya jadi Milan atau karena memang Ibranya jago. Gue jujur nonton Milan memang ya kan kita kan nontonnya masih Juve terus kan. Betul. Jadi gue nonton Milan juga ya paling 1-2 pertandingan. Gue nggak ngeliat Ibra dominasi. Kalau gue lihat Ibra bukan dominasi di permainan ya, dia lebih ke semangat tim gitu. Apalagi dia kayak ngomong ke anak-anak muda gitu. Itu sih yang dibikin anak-anak muda tuh di sekitar dia tuh kayak dijaga gitu. Jadi makin semangat saat Ibra absen, itu terlihat sekali mereka kayak kehilangan arah, kayak nggak punya induk gitu. Kalau gue lihat apalagi waktu kita menang lawan Milan kemarin, itu jelas sih. Itu Milan kayak kehilangan aja gitu loh. Kalau Ronaldo memang kan sumber kebutuhan gol Juve selalu Ronaldo, ya kan. Kalau dia di kotak penalti ada space dikit dia bisa shoot gol. Betul. Ya kan. Alessandro Gomez udah cabut ya. Udah, dia ke Sevilla ya. Ini karena memang karena memang skillnya emang dominan. Hakan malah lebih dominan untuk musim ini. Untuk antik ya Hakan. Kalau bicara Hakan antik ya. Dominan dia. Awal-awal dia datang ke Milan malah nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Sekarang dia lebih dominan. Apalagi kemarin lawan Juve, long shootnya itu. Oh iya, dia ada kesempatan sedikit. Ada kesempatan sedikit. Untung aja Szczesny-nya lagi fokus. Lagi bagus ya. Lagi fokus. Kalau dia nggak fokus, habis udah itu Juventus tuh. Ya menurut gue jujur karena gue nggak nonton Milan, gue nggak tahu kenapa ratingnya Ibra bisa tinggi. Kalau gue ngelihat Milan karena teman-teman gue banyak anak Milan nih. Gitu. Jadi gue tahu. Kalau penalti ini jelas ya, Kessie yang paling tinggi. Ya kan kemarin kan juga yang lawan Atlanta kalah, ceng-cengannya kan. Netral sama Drun ya. Lu masih mau lagi penalti? Iya, masih mau lagi penalti. Dibahas lagi sama Iba. Iya. Anjing, berarti Iba 2 pertandingan bikin masalah dulu nih orang. Kenapa sih jarang bisa ya? Iya betul, kan gitu. Oke, selanjutnya deh. Oh ini kekecilan nih. Tapi bisa kelihatan kan? Kelihatan. Ini khusus rating untuk Juventus semua nih. Rating untuk Juventus semua. Pertama, rating yang sebelah kiri itu ada CR, rating terbaiknya ya. Rating terbaiknya ada CR, kedua Danilo, kejutannya adalah Dybala ternyata, 4 Cuadrado, kelima Alvaro Morata. Gue dari kelima orang yang ratingnya tinggi selama dari sebelumnya ke 19, yang jadi pertanyaan juga adalah Paulo Dybala. Ini yang ngasih rating SofaScore, gue gak tau SofaScore nanti gimana tuh ya. Tapi kita kan ngebahas datanya SofaScore nih. Dari 5 ini menurut gue 5 ini memang pantas sih. Ronaldo memang jumlah golnya. Danilo memang dalam musim-musim berapa Gionata ini malah lebih gacor lagi. Danilo naik turun. Crossingnya juga bagus. Yang golnya siapa tuh yang dia dari golnya dari Ronaldo ya? Yang kayak golnya kayak asisnya si Bonucci. Anjing itu juga keren. Dybala memang beberapa pertandingan ini bagus, tapi awal-awal ngaco. Cuadrado jelas crossingnya paling mantap. Morata di awal-awal golin mulu sebelum cedera nih. Terus setelah cedera emang agak-agak. Ini dari 5 orang yang ratingnya bagus dianggap SofaScore, menurut lu gimana lu ngasih penilaian terhadap 5 orang ini? Atau apa mau langsung ke Dybala? Kayaknya kalau menurut gue sih layak sih. Cuma kalau Dybala memang patut dipertanyakan sih. Karena di situ masih ada Chiesa gitu. McKennie masih ada. Juga. Gitu. Jadi nggak tahu nih kenapa si SofaScore masukin Dybala. Tapi dari antara 5 ini gue jujur Morata wajar juga paling bawah karena memang di awal-awal aja di gol. Iya, belakang kenapa nih gitu kan. Tapi memang Morata ya terakhir lawan Napoli itu kayaknya dia kalau nggak ada Cuadrado bingung sendiri gitu. Iya. Jadi kebingungan, entah itu ada supply tidak mengerti Morata, hanya Cuadrado yang mengerti positioningnya Morata atau gimana. Kita juga nggak tahu nih Morata bisa kenapa setelah cedera. Kita lanjut ke sebelahnya. Itu jumlah golnya dari pemain-pemain Juventus 5 teratas ya. 5 teratas ya jelas ya Ronaldo. Kita nggak ngomongin Ronaldo ya. Betul. Berarti kita ngomongin Chiesa, Morata, McKennie sama Kulusevski. Yang luar biasa gue Chiesa lah ya. Tapi sebelum itu gue setelah dikit ya. Di bawah Ronaldo berarti semuanya pemain baru semua nih. Iya. Ya, iya benar. Rekrutan baru semua itu. Chiesa sukses berarti ya, rekrutan baru ya. Baru sukses kayaknya nih. Sukses. Chiesa, Morata, McKennie sama Kulusevski. Yoi.
Ya gue kalau untuk Chiesa sama Kulusevski, gue selalu bilang sudah sepantasnya. Karena nggak murah nih. Benar. Memang pemain bintang yang kita datengin. Benar. Yang kejutan malah McKennie. Lu kenal McKennie sebelumnya? Gue sih nggak kenal. Gue juga nggak tahu. Gue cuma tahu McKennie itu dari game. Iya, artinya kita nggak. Dia datang kita nih main jago enggak sama sekali nol, kita nggak punya data kita paling cuma dari game atau dari konsol HP dan lainnya gitu loh. Kalau Chiesa sama Kulusevski sering di blow up sama media bahwa ini emang McKennie jarang, malah nggak ada blow up-nya, bahkan katanya Pirlo yang milih. Wah, ini berarti Matalang ya. Matalang. Iya, kalau di sini Matalang berarti motor ya. Gitu, berarti Pirlo Matalang ya. Jadi kesimpulannya, kalau ada yang bertanya sukses rekrutmen Juve, kalau dari skor atau dari jumlah gol mungkin sukses ya. Karena Chiesa kontribusi, Morata kontribusi, terus McKennie sama Kulusevski. Tapi yang anehnya sekarang yang lagi dropnya Kulusevski. Iya. Gue kemarin lihat yang nonton boloknya, kasihan main di posisi bukan dia. Di striker kedua, kayak bingung ya. Kayaknya Pirlo pengen nyoba-nyoba. Iya, nyoba. Lebih banyak eksperimen ya. Sampai kapan cuman coach? Gitu loh. Pertanyaan gue, sampai kapan coach? Ayolah gitu loh. Karena lawannya juga boloknya. Iya. Boloknya udah deh, lu main di situ deh. Iya. Kalau lawannya misalkan Real Madrid nggak mungkin Kulusevski suruh sini. Tapi lawan Barcelona aja Pirlo aja masih eksperimen loh kemarin itu. Iya, jadi bingung maksudnya. Pertanyaannya Juventus sekarang ini sampai kapan coach selesai eksperimennya? Tapi kembali lagi, kalau gue bilang dari awal, kita bicara di awal, seumur jagung sekelas Pirlo, orang yang baru melek dengan namanya pelatih disuruh megang Juve, ya sudah sebuah kebanggaan gitu lah. Apalagi kemarin dapat piala Supercoppa yang walaupun disebut piala kaleng sama sebagian orang, karena iri sih kalau buat gua gitu loh. Bukan karena apa-apa, iri bilang bos kalau kata orangnya kan. Bukan karena apa-apa, itu piala gitu loh. Piala hasil jeripayanya dia juga. Walaupun dia bilang itu hasil jeripayanya Sarri yang tahun lalu, tapi yang saat itu di bench adalah Pirlo. Iya. Gitu. Ya Pirlo. Sampai dia bisa nuker pergantian pemain yang sukses. Kalau piala ini digelar sebelum Serie A mulai, gue masih bilang ini Piala Sarri. Ini kan udah setengah musim. Ini udah timnya Pirlo. Betul. Jadi argumennya, siapapun yang berargumen bahwasanya ini bukan piala Pirlo, waduh, udah ketinggalan zaman, karena Pirlo sudah melatih 6 bulan. Ini timnya Pirlo, bukan timnya Sarri. Sarri cuma numpang Scudetto, ingat. Kita ngomongin Kasis. Asis tuh Alvaro Morata, memang Alvaro Morata ini bukan tipe pemain maruk sih. Makanya dia asis ke Ronaldo, asis yang kalau depan gawang, kalau dia masih bisa asis lagi. Tapi kan berlebihan ya. Kalau dia lu tanya gue ke Morata itu, kalau gue kayak canggung sama Ronaldo, kayak segan sama Ronaldo karena mungkin. Iya, memang ada momen-momen di mana dia harusnya nge-shoot malah dioper, akhirnya isi kontraknya gitu kali. Itu tuh nggak tahu tuh isi kontraknya. Salah satu isi kontrak lo sama Ronaldo ya. Gini bos, siap dah. Banyak beberapa momen saat harusnya Morata nge-shoot tidak di-shoot, akhirnya gagal gol. Iya. Berapa kali? Tapi gue akuin si asis Morata. Ya itu. Gue ngeliat asis dia karena memang dia bukan tipikal yang mau menang sendiri, mau maruk gitu, ya kan? Mungkin Ibra bisa jadi golnya banyak begitu kan? Maruk kan gitu. Iya. Oh, depan gawang gua sikat aja. Cuadrado jelas, udah jelas, fungsinya keren. Ini gua Cuadrado inget kalimat Allegri. Allegri pernah bilang, seandainya Cuadrado bisa punya timing yang pas, dia akan menjadi pemain yang super sensasional. Karena apa? Cuadrado ini kadang timingnya nggak pas, harusnya nge-shoot dia oper, harusnya ngoper di shoot. Ini sering banget. Terakhir kemarin waktu lawan bolongnya nggak mau ngoper Ronaldo. Bukan kita Ronaldo sentris, bukan, tapi posisi memang saat itu memang harus dioper kosong gitu. Ke kanan. Percis waktu kayak Morata ngoper dia lawan Munchen. Waktu counter attack Morata sama Cuadrado itu, Morata ngoper ke Cuadrado. Posisinya seperti
Cuadrado sama Ronaldo, tapi kenapa Cuadrado ini timingnya kadang lucu gitu loh. Makanya terakhir di akhir pertandingan dia bilang dia melihat ada yang nutup katanya pemainnya, makanya dia coba nge-shoot, nggak taunya shootanya jauh, kan? Melayang. Ya karena dia mungkin percobaan dia kayak gitu pernah berhasil. Oh iya, dia golnya di waktu lawan Inter gila loh. Lalu di luar kotak penalti dengan shootan. Lyon yang juga lawan Lyon. Ya mungkin untuk asis udah jelas lah ya. Iya. Kalau Morata, Cuadrado, tapi antik ya kalau perhatiin asisnya. Berarti Juve masih main sentris di sayap ya. Tapi melebar dikit nih. Cuadrado itu kalau lu pikir ya, di luar dari Bonucci sama Chiellini sama Buffon, kalau udah cabut yang paling sini udah. Bener. Gue baru mikir. Dan gue ya juga ya Cuadrado. Berarti kalau katakanlah Buffon sama Chiellini nggak nerusin ya. Iya. Terus Bonucci cabut. Cuadrado. Berarti Juve udah main muda semua. Nah. Udah ada kata nama lagi. Yang gue bilang tadi, pertama muda, gerinta, sama inkonsisten kan. Karena ya inkonsisten itu mungkin karena pelatih ya. Oke, Cuadrado kan pernah sempat pertandingan mana jadi kapten. Jadi kapten. Nah iya, gue inget banget saat Cuadrado ngerengek untuk balik lagi ke Juve setelah dipinjam dari Chelsea. Akhirnya Agnelli sendiri yang turun dalam transfer dia. Sip. Oke, slide berikutnya. Oke, ini keseluruhan nih. Matchnya 18, golinnya 37. Terus kebobolannya 18, asisnya 31. Sebenarnya kalau data-data goal score kemarin-kemarin pas lagi head to head sama Inter sama Milan masih lebih banyak mereka nih goal score-nya. Di klasemen juga kelihatan. Iya, kita cuman menang di ini ya, pertahanan ya. Pertahanan gitu. Attacking kita dua gol setiap pertandingan. Bagus sih 2 gol setiap pertandingan selama nggak kebobolan. Iya kan? Terus goal conversion yang berubah jadi gol 17% dari beberapa percobaan pas itu. Ya kan? Dari data-data attacking dulu deh. Attacking yang pengen lu bahas yang mana? Apa gol per setiap game, konvensinya, penaltinya, free kicknya, apa dari di dalam kotak penalti? Gue lebih ke luar kotak penalti. Konversinya ya. Konversinya ya. 17% kayaknya tim sekelas Juve kecil banget. Kecil banget. Kecil ya. Dengan depannya ya kita bisa bilang mewah lah. Iya. Apakah entah faktornya banyak mungkin ya. Mungkin kiper tim-tim di bawah di atas kertas di bawah Juve jadi dewa. Mendadak jadi dewa seperti Skorupskinya siapa? Bologna kemarin. Kita 11 shoot on goal. Yang masuk cuma 2. Dan Eder itu depan gawang 10 meter, berapa meter masih ketepak juga. Masih ketepis. Jadi ya Juve ini punya selama gue nonton Juve dalam 10 tahun terakhir ini, Juve ini punya momok saat kiper lawan itu on fire. Dari Federico Marchetti saat di Lazio. Wah, kali-kali kita susah banget Cevo. Terus Donnarumma termasuk yang nyusahin Juve itu Donnarumma. Beberapa kali walaupun kita tetap menang ya. Mungkin ini kali ya. Lo kalau clean sheet Juve bonus ya. Bisa jadi kayaknya punya kesan tersendiri ya kalau seandainya nahan tendangan pemain-pemain Juve gitu. Clean sheet bonus. Kalau gue ini ya biar nggak sama lo ya, biar ada bahasan. Gue lebih memperhatikan fokus ke goal from outside the box. Gol di luar kotak penaltinya ternyata kita jelek. 93 kali percobaan hanya 3 gol. Waduh, kecil banget berarti. Iya. 3 gol. Aktor kemarin 1. Duanya lagi nggak tahu. 93 percobaan, 3 gol. Itu kayaknya kita kehilangan MVP ya. Iya. Zaman MVP Pogba, Vidal, Marquisio masih berani nge-shoot dan punya damage gitu. Nge-shootnya tuh punya damage. Kalau kita sekarang pemain tengahnya, aduh. Jadi kita shooter kita nih dari luar kotak penalti nih di paruh musim pertama nih nggak ada memang nggak ada. Bahkan Ronaldo pun Bentancur yang paling banyak shoot nih kalau berarti Bentancur nih Ronaldo pun nih yang bikin data ini Bentancur nih Ronaldo pun kayaknya udah jarang dari juga ada gol juga iya kan itu kalau gue lihat dari sisi penyerangan kita harus lebih perbanyak lagi peluang dari luar kotak penalti kalau lo konversinya lebih besar kan kalau gue luar kotak penalti kita dari passing-passingan penguasaan bola kita dominan, Serie A dominan, si jagoan.
gak usah omongin ya, ganti pelatih ternyata masih dominan. Nah itu 58%. Nah ambil kenapa gue lebih ke konversi, gue tadi ngeliat ball possession kita. Jadi seakan-akan kita nggak punya plan B untuk mengkonversi gol itu sendiri gitu. Nggak datang cuma muter, nggak bisa ada umpan vertikal lah, sebagaimana Arthur yang belakangan ini mulai mencoba untuk umpan vertikal gitu loh. Entah apa Pirlo sudah melihat itu sebagai penawar supaya jangan stuck gitu. Jangan cuma megang bola aja. Ya itu tadi gue bilang, goal from outside. Betul, bisa jadi. Nah untuk itu tuh juga mantap nih, akurat per game sebenarnya kita udah di pemain pro ya, 88%, berarti ya passing-passingnya pasti akurat. Cuman kalau mau lebih dewa lagi harus di atas 90. Benar. Itu mungkin udah level ibarat hati kita kan. Iya. Level ibarat hati kita kan. Dari data passing ini, gue lebih ngeliat yang crossing. Crossing kita rendah 28%. Ya, jadi 5,7. Jadi gue ngeliatnya taktik crossing harus diperbanyak lagi kalau gue. Kayaknya kita crossing Bernardo. Iya, lebih sayap kanan, lebih hidup. Kalau perhatiin Alessandro ya sebagaimana kata Pirlo ya, setiap pemain pasti ada masa menurunnya gitu loh. Sandro itu lebih kepada ini, masuk dia, drive ke dalam, ke dalam, masuk, baru dia cutback. Sandro tuh gue lebih ngeliatnya gitu dibanding crossing, karena menurut gue crossing bagus di musim kedua. Waduh, Bernardeschi ini sih ya, kadang-kadang mainnya ngebut doang. Nggak tahu kapan ngerem, nggak tahu kapan ngegas. Ada haters. Bukan face-nya Bernardeschi. Ngeri. Face-nya Italia nih, Bernardeschi ngeri. Katanya di Italia bagus, di Juve nggak bagus, berarti Juve yang bego katanya. Iya. Tapi ya patut dilihat sih di tangan Pirlo, sekelas Pirlo kayaknya kalau tidak melihat beberapa miss Bernardeschi di match lawan Bologna kemarin kayaknya enggak sih, karena kita orang yang awam tentang melatih pun melihat gitu ada miss Bernardeschi saat match kemarin itu. Iya, ini kita kan di sini kan sebagai supporter ya. Supporter betul. Kita kan melihatnya sebagai penonton betul. Juga. Kita ya tentu penilaian kita juga belum tentu akurat. Iya, enggak kita menilai menyatakan kita akurat, apalagi kita sekedar fans layar kaca lah misalnya bahasa kasar. Ini kan penilaian kita menikmati Juve. Tapi enggak layar kaca sih, kita udah nonton Juve soalnya. Kalau gue lihat Bernardeschi yang penting taktiknya, kalau gue ya taktiknya adalah serangan balik. Bernardeschi punya speed. Jadi kalau main serangan balik bagus pasang Bernardeschi. Dia lagi punya speed untuk cover Ronaldo. Betul. Ronaldo kan ya, kayak lawan ATM kemarin kita menang comeback 3-0, dia lagi bagus-bagusnya tuh. Iya, speed dia harus digunain. Benar. Gitu. Mudah-mudahan si Pirlo bisa melihat ya. Iya. Nah, defense kita cuma clean sheet cuma aja 4 partai itu. Dari 19. Ini antik sih sebenarnya. Kita baru kayaknya walaupun kita kejebolan minim, tapi kayaknya musim ini memang paling sering kejebolan nih daripada musim-musim sebelumnya. Jelas tuh. Gol setiap game adalah 1. Jadi kalau mau pakai data ini untuk seterusnya, ya kalau kita mau masang pasti kebobolan. Jadi kebobolan. Seperti itu gitu. Jebolan ada aja, tapi tiga pertandingan. Tapi 3 pertandingan ini kayaknya Chelsea berubah nih. Dia mulai teriak, mulai keluar dari gawangnya nyambut umpan silang. Biasanya jarang gitu Chelsea. Di awal-awal paruh musim pertama itu jarang. Bahkan mungkin kalau perhatiin dia lebih segan ya untuk komunikasi. Beda dengan saat Buffon di gawang gitu, di belakang gawang, di bawah Mistar, Buffon lebih mudah untuk koordinasi, untuk komunikasi sama back-backnya gitu. Kalau Chesney kayak mungkin canggung atau dia merasa backnya masih lebih senior dari dia, kita nggak tahu juga. Karena atau memang tipikalnya seperti itu gitu, lebih diam, lebih milih kerja sendiri atau gimana, kita nggak tahu juga apa ini Chesney. Tapi kalau menurut gua Juve harus punya kiper nomor 1 sih. Benar-benar kiper kelas. Ya kita melebar sedikit, salah satu juaranya rival kita di Eropa itu Liverpool karena punya kiper kelas Alisson, baru dia bisa naik. Juve harus sih punya. Gue jadi ingat ini yang kiper kelas
Yang blundernya Liverpool final CL. Siapa hari? Karius. Sepak bola gempar itu. Akhirnya dia punya Alisson dan menang kan. 30 tahun loh mereka nungguin. Kita baru 25 tahun nih ya, 25 tahun ini nungguin UCL. Tapi ya gue udah bilang sih, Juve lo nikmatin. 7 kali kita kalah. Ya terus di UCL. Jadi kalau ditanya UCL ya udahlah. Emang belum jago di UCL, enggak hoki dong. Iya. Beda. Iya, cuma enggak hoki. Beda. Untuk defense gue sih berharapnya yang penting ya clean sheet-nya harus lebih banyak. Lebih banyak clean sheet-nya supaya kita bisa Scudetto. Nah itu karena kuncinya Scudetto adalah pertahanan terbaik. Bahasa Italianya. Jadi kalau ngomongin Scudetto, keyakinan lu berapa persen ya? Gue masih yakin 90%. Mantap Scudetto. Gue masih yakin. Kenapa gue masih yakin 90% itu Scudetto? Skuad muda itu kalau tidak dikoordinir seperti Milan sekarang, atau mungkin yang gue perhatiin Milan masih belum siap untuk sekarang. Gitu loh. Mungkin setahun 2 tahun ke depan nih Milan benar-benar jadi ancaman gitu. Kalau yang gue perhatiin sekarang Conte. Karena Conte dengan Internya itu gue mengerucutnya malah ke Inter. Kenapa yang gue takutin Inter? Karena Inter dia udah nggak tanding di UCL karena kalah kena sundulannya Alexis, nggak gol tuh karena palanya Lukaku ya kan. Kegedean kayaknya. Striker skandal. Iya. Jadi gue perhatiin Conte ini dengan Internya lebih menakutkan dibanding Milan dengan anak-anak mudanya. Gitu. Betul, gue setuju karena gue juga pernah bilang kan bahwa faktanya adalah pelatih yang udah ngerasain Scudetto di Serie A sekarang hanya Conte. Betul. Hanya Conte. Jadi Conte lebih Pioli belum. Benar. Pirlo belum. Conte lebih Simone Inzaghi belum. Pioli apalagi Pioli enggak apa yang dia dapat saat dia melatih gitu loh. Dengan melatih anak-anak muda enggak ditutup sebelah mata, dia ngebangkitnya dia membangkitkan Milan dengan untuk juara ya itu dia lah. Juara tuh biasanya hal plus lainnya gitu. Kayak Conte yang Conte punya sekarang. Conte lebih demen ngejar Scudetto. Makanya kemarin saat kalah sama Milan atau menang lawan Milan itu antik sih. Conte biasa menomor 2-kan Coppa gitu. Tapi kemarin bisa menang. Iya. Semalam itu bisa menang sampai walaupun ada drama ya. Iya. Gila seru juga nih ngobrolnya. Enggak berasa 3 jam. Ya, kita doakanlah dari data ini, gue sih ngerasa kita bisa 1 dekade. Iya, amin. Kuncinya cuma satu sih kalau menurut gue. Konsisten saat melawan tim-tim di atas kertas di bawah kita gitu. Itu aja, konsisten, harus konsisten. Kalau mau kehilangan poin saat lawan-lawan tim besar itu sih ya namanya game. Ada kalah, ada menang gitu loh. Ada jatah kalahnya. Jangan sampai lawan-lawan tim kecil yang harusnya menang malah kita buyar. Gue kemarin pas kalah lawan Fiorentina gue pikir ya memang ada jatah kalahnya, susah. Itu mau unbeaten lagi. Ya itu mah udah ajaib lah kalau mau unbeaten lagi. Ada jatah kalahnya, cuman tinggal ini kalahnya masih apa? Tinggal nunggu waktu sebenarnya. Tapi memang kalau kita perhatiin, kalau buat gue pribadi kalahnya Juve itu saat kehilangan poin di bawah tim-tim di atas kertas di bawah Juve sama saat lawan Inter. Adapun lawan Fiorentina itu murni kesalahan pemain kita gitu. Ya mungkin kesalahan kartu merahnya Cuadrado atau mungkin kesalahan line up-nya Pirlo gitu loh. Tapi kalau benar-benar kita kalah, kita saat kalah lawan Inter itu pemain ya benar apa kata Pirlo kayak seakan-akan nggak berani untuk bertanding gitu. Iya betul. Sampai kecolongan Barella itu menurut gue sih ngaco banget gitu belakangnya. Emang gila dia. Gua akuin Barella gila dan termasuk pastinya di Baskoni bagus. Termasuk kesayangan sih. Dia tuh Barella tuh kan duel ya dulu ya Marotta sama Paratici ya. Nemu aja Conte Barella kan. Main tengah. Nah, Barella minta Conte belum Conte. Jadi saat itu Juve kejar-kejaran. Paratici sama Marotta ini kejar-kejaran buat dapetin Barella. Cuman akhirnya Barella dapat ke Inter. Penyesalan sih buat Juve ini sebenarnya. Barella tuh kecil-kecil batu rasanya. Ya mudah-mudahan sih Inter nggak jual-jual biar Barella Marotta ya. Iya. Biar pindah gitu. Oke, itu aja deh ya. Gila banyak banget nih. Kalau ngomong sama AS, ngomongin Juventus bisa 3 hari.
Lo tahan ya, nanti kita ngobrol-ngobrol banyak lagi ya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan kita tentang paruh musim pertama dan peluang kita di paruh musim kedua. Kita masih punya rasa percaya diri tinggi karena Scudetto nggak selalu ditentukan oleh champion di Inferno. Jadi kemungkinan Scudetto Juventus untuk 1 dekade menguasai Liga Italia memungkinkan besar. Kalau kata Ayas peluangnya 90%. Oke, kita tunggu nanti di Giornata ke-38 siapakah Scudetto di musim ini. Berarti Giornata 38 kita away ke Bologna ya? Atau mungkin penentuannya lawan Inter di stadion. Itu kayaknya seru. Itu seru. Kita tahu deh. Gue sih berharap di situ penentuannya. Kita lihat di Giornata berapa Scudetto ditentukan. Mantap. Oke teman-teman, jangan lupa share, like, and subscribe. Ajak teman-teman nonton ya. Siap. Ajak mereka biar bisa tahu pembahasan kita seru banget nih. Oke, kita ini dulu sama teman-teman. Final Forza Juve.